Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Musa Wahyu Bimantoro. Saya melayani di GKJW Purwosari Jengger. Tepatnya ada di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Gereja kami berkontekskan petani kopi. 99%, hampir semuanya adalah petani kopi. Kami juga memiliki produk-produk lokal tentang kopi. Kami Gereja Kristen Jaya Wetan Pasamuan Purwosari Jengger memiliki 2 gedung. Ada gedung tempat kami beribadah, dan juga kali ini kita akan fokuskan, kita akan beribadah bersama-sama dengan warga Pasamuan Purwosari Jengger di gedung Balai Bambu ini. Kita akan beribadah, kami membangunnya bekerjasama dengan gereja Korea, gereja Prok. Selama 6 bulan kami kerja bakti, tidak hanya kami sendiri, tapi kami dengan masyarakat sekitar, demi mewujudkan bangunan ikonik ini, bangunan milik bersama ini. Mari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam ibadah minggu di Gereja Bambu Purwosari Jengger. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu dan selamat membangun ibadah Minggu. Ibadah saat ini masih kita lakukan di rumah kita masing-masing sebagai upaya pencegahan penularan virus corona. Ibadah Minggu tanggal 23 Agustus 2020 dilayani oleh Pendeta Musa Wahyu Bimantoro dan Majelis Jemaat Purwosari Jengger. Untuk memulai ibadah, jemaat dipersilahkan berdiri. Ibadah hari ini adalah ibadah kita di bulan pembangunan GKJW. Di bulan pembangunan GKJW ini, marilah kita bersama-sama membangun semangat Patunggilan Kang Nyawiji, membangun semangat untuk melayani dan bersaksi kepada dunia. Kini kita siapkan hati kita menghadap kepada Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja. Marilah kita bangun ibadah dan persekutuan kita di dalam Kristus. Jemaat, marilah kita memuji Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah. Kita mengaku yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kasih setianya kekal abadi. Kita menerima salam berkat yang demikian. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Sang Putra, serta Roh Kudus, ada di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tema ibadah kita di bulan pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apa yang menjadi tema ibadah minggu kali ini? Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita sambut tema tadi. Kita muliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi, kami senantiasa bisa memuliakan nama Tuhan, karena itulah panggilan kami bersama di dalam kuasa-Mu. Kami beribadah memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu, supaya ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan kami, apa yang menjadi dosa kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuninya, sehingga kami memiliki fokus, satu tujuan, satu hati, membangun ibadah demi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengakui kesalahan serta dosa kami. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang demikian bunyinya. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Mazmur 35 ayat 9. Demikianlah apa yang menjadi berita anugerah kita, bahwa keselamatan hanya dari Tuhan. Mari kita sambut apa yang menjadi berita anugerah tadi. Kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 381 bait 1 dan 2 yang Maha Kasih. Aku selamatlah oleh kasih.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20 yang akan dibacakan oleh salah setunggaling pendataning Pak Samuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelum kami membaca bagian firman-Mu, kiranya Engkau terangi di dalam hati kami masing-masing, mampukan kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga bagi pelayanan pada hari ini, mulai awal sampai akhirnya nanti, kami serahkan di tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 16. Kita baca ayat 13 sampai 20 dengan judul bacaan kita, Pengakuan Petrus. Demikian firman Tuhan selengkapnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Ayat nas kita ada di dalam ayat yang ke-16. Yang demikian firman-Nya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita yang dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti panjenengan semuanya mengetahui Kidung Jemaat nomor 440 bait yang pertama, lagu ini ingin menceritakan pada kita bagaimana adanya badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lagu ini jelas sekali di badai topan dunia, bagaimana kita tetap mengakui Tuhan sebagai perlindungan kita. Jikalau boleh diganti teksnya, di badai COVID dunia, maukah kita juga mengakui Tuhanlah perlindunganmu? Kendati resesi kan datang, Tuhanlah perlindunganmu. Di tengah-tengah pandemi dan badai resesi yang akan datang,
kita tetap membutuhkan sebuah penyataan iman kita bahwa Tuhan tetap menjadi perlindungan kita. Dalam bacaan kita, pertanyaan Yesus mengenai siapakah aku bukanlah pertanyaan deskriptif, tetapi juga pertanyaan reflektif. Menurut orang, siapakah anak manusia ini? Kalau dalam terjemahan bebasnya, apa yang seharusnya dikatakan orang tentang aku bahwa aku adalah anak manusia? Jelas, pertanyaan yang diajukan Yesus kepada para murid adalah pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang tidak sekedar menjawab, tetapi penyataan iman. Bagaimana kita memandang, mengimani Yesus Kristus? Ada yang menjawab bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menjawab bahwa Yesus adalah Elia, Yeremia, atau nabi-nabi lainnya. Jelas bahwa para murid dan orang-orang sekitar tidak mengetahui siapakah Yesus. Era nabi itu berakhir di dalam Yohanes Pembaptis, sesuai di dalam apa yang menjadi pemahaman Injil Matius. Yohanes Pembaptis adalah nabi. Sesudah itu tidak ada lagi. Karena Yesus menurut Injil Matius dan juga pemahaman kita, Yesus adalah penyataan dan penggenapan akan firman Tuhan. Kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini tidak hanya menjadi juru selamat, tapi juga menggenapi apa yang menjadi sebuah kerinduan akan adanya Mesias. Elia adalah nabi yang besar, tokoh yang besar juga. Dia bisa membangkitkan anak janda. Dia juga bisa mendatangkan mukjizat-mukjizat lainnya. Bahkan di akhir hidupnya, Nabi Elia terangkat ke surga. Begitu juga dengan Yeremia. Dia adalah nabi yang menemani, rencangi, bahkan menuntun umat Israel ada di pembuangan Babilonia. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak sekedar nabi, melebihi nabi. Karena bagi saya, seorang nabi hanya mengutarakan firman. Tetapi Yesus lebih dari mengutarakan firman. Yesus adalah firman itu. Bahkan tidak ada nabi yang bisa menebus umatnya kecuali Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menghayati lebih apa yang menjadi penghayatan iman kita. Di dalam pemahaman Injil Matius, banyak sekali pemahaman, khususnya dalam ayat yang ke Injil Matius pasal 18 ayat 20, di luar konteks Injil Matius pasal yang 16 ini. Sebab 2-3 orang pengikut namaku, aku akan berada di tengah-tengah mereka. Kata-kata 2-3 orang berkumpul, kalau panjenengan pirsani dalam bahasa Yunaninya, adalah pengikut. Sehingga jelas apa yang dikatakan oleh Petrus bahwa Mesias itu adalah sebuah ajakan Tuhan untuk menghayati firman, menghayati akan kehidupan bagaimana Yesus tidak sekedar agama, tapi melebihi agama. Mana yang kita pilih? Menjadi pengikut agama atau pengikut Tuhan Yesus Kristus? Jelas, yang diinginkan Tuhan adalah mengikut dirinya, bukan mengikut sekedar agama. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi, bahwa jemaat-jemaat Tuhan tidak bisa berkumpul lagi karena harus menjaga protokol kesehatan, menjaga diri tengah-tengah badai COVID Corona ini. Jelas,
kita membutuhkan pemahaman baru mengenai persekutuan. Banyak gereja yang jatuh karena mengandalkan sebuah kehadiran. Tapi bukankah gereja tidak sekedar hadir di dalam hadir berkumpul, tapi yang Injil Matius katakan adalah menjadi pengikutnya, bukan sekedar hadir. Nilai-nilai murid Tuhan harus kita canangkan, harus kita gaungkan di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu lama yang mengingatkan kita tidak hanya sekedar bagaimana kita beragama, melainkan menjadi murid Tuhan, pemikul salib Tuhan. Gusti Yesus kula badhe derek Tuhan slabinya, derek manggul salib Tuhan saja kula ing donya. Mugi Tuhan kiyataken saketa tahan susah, sampun ngantos kemuritan, sampun juwa ing manah. Mengikut Tuhan tidak hanya beragama, tapi harus memikul salibnya, melahirkan nilai-nilai murid Tuhan tadi. Dalam keluarga, kita tidak hanya sekedar beragama Kristen, tetapi menjadi pengikut-pengikut Tuhan di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita juga harus bisa mengajarkan bagaimana anak-anak kita juga ditanamkan nilai-nilai murid-murid Tuhan tadi yang panjenengan sudah ketahui bersama. Ada belas kasih, ada cinta, ada pengampunan, ada pengorbanan. Dan itu harus ditanamkan dalam keluarga kita. Jikalau kita sudah menanamkan dalam keluarga kita, pasti kita tetap beribadah, kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun kita tidak bisa hadir di dalam gereja. Karena mengikut Tuhan tidak hanya hadir dalam agama ritual saja, tapi bagaimana melahirkan nilai-nilai tadi. Gereja Kristen Jaya Wetan dalam pembangunan, dalam bulan-bulan pembangunan ini jelas ingin menanamkan akan nilai-nilai murid Tuhan tadi. Godaan, masalah akan senantiasa datang sebagai sebuah patunggilan. Tetapi patunggilan kita tidak hanya sekedar agama, tapi patunggilan kita adalah kumpulan orang-orang atau pengikut-pengikut Tuhan. Oleh karena itu, Gereja Kristen Jaya Wetan menanamkan rasa patunggilan, rasa di mana nilai-nilai murid-murid Tuhan itu ditanamkan kepada kita semuanya. Tugas kita tidak hanya sampai di dalam Gereja Kristen Jaya Wetan, tapi bagaimana juga kita bisa menyiarkan nilai-nilai murid Tuhan tadi kepada warga sekitar, kepada masyarakat kita, bahwa ada nilai-nilai yang melebihi sekedar agama, yang bisa diterapkan di dalam kehidupan universal. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara untuk menyanyikan lebih menghayati lagi. Gusti Yesus kula badhe derek Tuhan slaminyo, derek manggul salib Tuhan saja kula ing donya. Mugi Tuhan kiyataken saketa tahan susah, sampun ngantos kemuritan, sampun juwa ing manah. Mantapkan hati kita menjadi pengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan telah berfirman pada kami, seharusnya kami tidak hanya sekedar beragama, tetapi pengikut Tuhan kami Yesus Kristus. Kamilah murid-murid-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, urapi kami, sehingga kami bisa menanamkan nilai-nilai murid Tuhan, tidak hanya dalam keluarga, tapi juga dalam patunggilan kami, dan terlebih di dalam masyarakat kami. Sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan, terlebih menyiarkan apa yang menjadi nilai-nilai murid Tuhan tadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama-sama mari kita memperbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Sebagai dasar firman kita mengumpulkan persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu memuji Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Tiba saatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus juga doa persembahan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan tetap menguatkan kami. Bahkan di dalam firman-Mu Tuhan telah bersabda, kami tidak hanya sekedar beragama, memiliki kepercayaan, tetapi kami adalah pengikut-pengikut Tuhan. Mampukan kami secara bijak untuk dapat menerapkan nilai-nilai murid Tuhan ini dalam keluarga kami. Mampukan keluarga kami di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, juga bisa menerapkan nilai-nilai murid Tuhan tadi. Kami percaya, bagi kami yang senantiasa setia menerapkan nilai-nilai murid Tuhan tadi, maka kami akan diberkati selalu oleh Allah Bapa. Karena Tuhan telah berfirman, cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman ini akan kami pegang terus, tidak hanya dalam keluarga, bahkan di dalam gereja kami. Berkati ya Tuhan, Gereja Kristen Jaya Wetan, jemaat-jemaat yang ada
di Jawa Timur. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Sesandi Patugilan tidak hanya sekedar semboyan, tetapi benar-benar kami percaya bahwa Patugilan adalah sebuah anugerah dari Tuhan, di mana kami ditempa, dilatih untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang di tengah-tengah badai COVID Corona ini. Kiranya Tuhan menuntun kami sebagai bangsa dan negara. Tetap satukan kami. Tetap Tuhan berkati dalam kebijaksanaan sehingga protokol kesehatan tetap kami patuhi. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami juga tidak lupa akan rasa syukur yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati, sehingga berguna kembali bagi pelayanan gereja Tuhan. Semua doa syafaat ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, dan perkenankan kami untuk menutup doa syafaat ini dengan kami menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin panjenengan semuanya mengetahui mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran sehat dan lain sebagainya itu. Tapi pada saat ini mari kita menghayati lebih dari sekadar mensana tadi. Tapi orandum est ut mensana di corpore sano. Seorang pria, seorang manusia harus berdoa untuk pikiran sehat di dalam tubuh nan sehat. Artinya, ketika kita menerapkan nilai-nilai murid Tuhan, kita memiliki pikiran sehat di dalam tubuh yang sehat. Mari kita muji nama Tuhan, kita cuma 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Tentang kebenaran dan kasih
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera bagi saudara-saudara yang senantiasa setia menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Diberkati selalu oleh Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra serta Roh Kudus. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan.